Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Alfandriadi Rambe, NPM 2208260011. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hipertensi pada blok kardiologi. Pertama, saya akan menjelaskan dari definisinya. Jadi, hipertensi adalah kondisi medis kronis di mana tekanan darah pada dinding arteri meningkat secara signifikan. Hipertensi sering juga disebut sebagai silent killer karena seringkali tidak menunjukkan gejala hingga menyebabkan komplikasi serius seperti penyakit jantung, stroke, atau kerusakan ginjal. Nah, etiologinya, hipertensi primer atau esensial tidak diketahui penyebab pastinya, yang menyumbangkan sekitar 90-95% dari semua kasus hipertensi. Etiologi yang kedua ada faktor risiko berkontribusi seperti genetik, usia, gaya hidup, obesitas, stres, dan ras. Nah, pada hipertensi sekunder, dia etiologinya ada penyakit ginjal seperti penyakit ginjal kronis dan stenosis arteri renalis. Nah, etiologi selanjutnya ada gangguan endokrin seperti hiperaldosteronisme dan fibromasitoma dan sindrom Cushing. Ada obstruksi sleep apnea dan pada kehamilan ada preeklamsi. Dan bisa juga dari obat-obatan seperti pil kontrasepsi, degongestan, NSAID. Terus selanjutnya dari kondisi kardiovaskular yaitu coarctatio aorta dan kondisi lain contohnya seperti penyakit autoimun dan gangguan tiroid. Nah, jadi faktor risiko hipertensi yang pertama ada usia, yang kedua ada genetik, yaitu riwayat keluarga dengan hipertensi, yang ketiga ada gaya hidup seperti diet tinggi garam, konsumsi alkohol berlebih, dan kurangnya aktivitas fisik. Selanjutnya yang keempat adalah obesitas atau kelebihan berat badan, yang kelima ada stres seperti stres kronis, yang keenam ada ras. Biasanya orang yang sering hipertensi itu ada orang Afrika, Amerika, yang mereka memiliki resiko lebih tinggi. Nah, yang ketujuh ada kondisi medis lain seperti diabetes dan penyakit ginjal kronis. Yang kedelapan bisa dari merokok, yaitu kenapa merokok bisa menyebabkan hipertensi karena tembakaunya dapat merusak dinding arteri. Yang kesembilan ada konsumsi kafein berlebihan yang dapat meningkatkan tekanan darah. Nah, patofisiologi singkatnya dari faktor risiko yang saya sebutkan tadi seperti usia, genetik, gaya hidup, obesitas dapat menyebabkan arteriosklerosis yang akan menyebabkan penyempitan arteri dan terjadi peningkatan resistensi vaskular yang menyebabkan tekanan darah meningkat. Nah, tekanan darah meningkat tadi dapat menyebabkan iskemia organ dan kerusakan pada jantung, ginjal, dan otak. Nah, selanjutnya, cara menegakkan diagnosisnya, kita anamnesis pasiennya, dan kita orchard. Pertama, dari onset, biasanya pasien tidak menyadari kapan hipertensi mulai berkembang karena seringkali asimptomatik atau tanpa gejala. Namun, beberapa pasien mungkin mengingat mengalami gejala seperti sakit kepala, nyeri tengkuk, atau pusing saat pertama kali didiagnosis. Nah, pasien biasanya gejala tidak spesifik, tapi beberapa pasien mungkin melaporkan sakit kepala, biasanya di bagian belakang kepala atau leher. Nah, duration kita tanyakan dia terus-menerus atau hilang timbul. Sedangkan selanjutnya ada karakter, kita tanyakan karakter sakitnya seperti apa. Nah, biasanya itu kepala seperti berdenyut, perasaan pusing atau ringan kepala, palpitasi, kelelahan, dan terkadang mimisan. Nah, lalu kita tanya ada faktor memperberat atau memperingan. Nah, biasanya memperberat itu seperti gejala meliputi stres, aktivitas fisik berlebihan, konsumsi makanan tinggi garam, alkohol, dan merokok. Nah, yang memperingan itu seperti istirahat, penggunaan obat antihipertensi, teknik relaksasi, dan diet rendah garam. Nah, selanjutnya, time kita tanya apakah ada waktu-waktu tertentu timbulnya gejala atau eh, waktu-waktu tertentu gejalanya hilang. Nah, masalah kita ke pemeriksaan fisik. Yang pertama kita lakukan pengukuran tekanan darah. Biasanya orang hipertensi itu tekanan darahnya di atas 140 per 90 mmHg pada pengukuran yang konsisten. Nah, ada klasifikasinya. Saya bacakan sistol per diastolnya. Normalnya itu 120 per 80, prehipertensi 120 sampai 139 per 80 sampai 89,
hipertensi derajat 1, 140 sampai 159 per 90 sampai 99, hipertensi derajat 2 di atas 160 per di atas 100. Nah, selanjutnya pada pemeriksaan jantung kita auskultasi, bunyi jantungnya abnormal seperti murmur, suara tambahan S3 atau S4, atau tanda-tanda hipertrofi ventrikel kiri. Pemeriksaan EKG, pemeriksaan pembuluh darah, dijumpai pulsasi abnormal, berui pada arteri karotis atau abdominal, atau tanda-tanda penyakit pembuluh darah perifer. Nah, pada mata dijumpai retinopati hipertensif, seperti eksudat keras atau lunak, pembengkakan papil, taraf optik, atau perdarahan retinal. Nah, selanjutnya pemeriksaan penunjang yang pertama laboratorium, kita jumpai kreatinin tinggi, perubahan elektrolit. Misalnya hipokalemia dengan penggunaan diuretik. Nah, yang selanjutnya EKG, kita jumpai biasanya hipertrofi ventrikel kiri, perubahan segmen ST atau gelombang T yang menunjukkan iskemia atau infark. Nah, selanjutnya ada urinalisis, kita jumpai proteinuria atau hematuria yang dapat menunjukkan kerusakan ginjal. Selanjutnya kita masuk ke tata laksana. Yang pertama ada diet DAS atau DASH atau Dietary Approach to Stop Hypertension. Yang kedua ada pengurangan asupan garam, yaitu kurang dari 2,3 gram per hari. Selanjutnya ada penurunan berat badan. Target berat massa indeks yaitu 18,5 sampai 24,9 kg. Selanjutnya olahraga 150 menit per minggu, aktivitas aerobik dengan intensitas sedang. Selanjutnya eh, berhenti merokok bagi yang biasanya mengkonsumsi rokok. Kita masuk ke farmakoterapi. Pertama kita bisa gunakan diuretik tiazid yaitu hidroklorotiazid dengan dosis 12,5 sampai 50 mg per hari. ACE inhibitor yaitu lisinopril 10 sampai 40 mg per hari. Selanjutnya bisa gunakan ARB, angiotensin 2 reseptor blocker yaitu losartan 50 sampai 100 mg per hari. Dan kita bisa gunakan CCB atau calcium channel blocker. Contohnya ada amlodipin 5 sampai 10 mg per hari dan beta blocker seperti metoprolol 50 sampai 200 mg per hari terutama jika ada indikasi kardiovaskular lain. Nah, edukasi dan pencegahannya kita beritahu pasien untuk mematuhi terhadap pengobatan dan perubahan gaya hidup. Nah, pencegahan primer mengelola faktor resiko seperti diet, olahraga, dan mengurangi stres. Pencegahan sekundernya pengawasan rutin tekanan darah, pengelolaan kondisi dan pengelolaan kondisi komorbid. Nah, komplikasinya yang pertama pada kardiovaskular, seperti serangan jantung dan gagal jantung. Nah, pada ginjal bisa terjadi penyakit gagal ginjal kronis. Pada neurologis bisa terjadi stroke, ensefalopati hipertensif, dan pada mata bisa terjadi retinopati hipertensif dan kehilangan penglihatan. Nah, untuk prognosisnya tergantung pada kecepatan diagnosis dan pengobatan dan bagaimana keefektifan pengobatan. Semakin baik keefektifan pengobatan, semakin baik pula prognosisnya. Untuk referensinya, yang pertama ada Harrison D, DG, Kaufman, TM Milchox, CS Pathophysiology of Hypertension, The Mosaic Theory, and Beyond, Circulation Research 2021 April. Yang kedua ada Saxena T. Ali, AO, Saxena M. Pathophysiology of Essential Hypertension, and Update Expert Review of Cardiovascular Therapy 2018 Desember. Selanjutnya ada Oparil S. Aceloda Jado MC, Bakris JL et al. Hypertension, NetRef Dis Primers tahun 2018. Yang keempat ada Anjar T. Borgi C. Charchar F. et al. 2020 International Society of Hypertension Global Hypertension Practice Guidelines Hypertension 2020 Juni. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Fakultas Kedokteran UNSU. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.